Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Kali ini kita masuk ke sesi tips and trick. Nah, kali ini kita harus mengenal yang namanya adonan kalis itu seperti apa. Nih, kalis. Jadi window pane-nya tuh bener-bener nggak robek sama sekali adonannya, ditarik lagi. Inilah adonan kalis. Cantik ya? Alasnya kelihatan, tapi adonannya tidak robek. Nah, di sesi ini nanti kita akan memberitahu baking lover di rumah bagaimana cara rounding atau membulatkan adonan yang mudah dan juga tepat. Jadi nanti hasil adonannya halus. Tadinya window pane-nya udah kita hancurkan. Rounding itu yang seperti ini. Tuh. Nanti kita akan buat adonan mulai dari ukuran 5 gram sampai yang paling besar dan bagaimana cara merounding yang benar. Ditunggu ya. Nah, untuk yang pertama kita mulai dengan yang paling kecil adalah 5 gram. Ya. Geser dulu. Cara yang pertama paling mudah adalah melipat adonannya. 1, 2, sambil ditarik ya. 3. Terus dikumpulkan ke bagian tengah, yakni di bagian tengahnya dikumpulkan, tarik-tarik dan diletakkan. 1. Yang kedua, diputar dengan menggunakan 3 jari, jempol, telunjuk dan juga jari tengah. Dimasukkan ke dalam. Jadi dia terkumpul lagi di tengah-tengah. Sudah halus. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, itu dipipihkan dahulu, lalu menggunakan bagian kelingking sampai ke jempol. Dibantu dengan 2 jari lainnya, yaitu jari manis dan juga jari tengah. Yang telunjuk ngapain? Ini kontrol keseimbangan. Karena adonannya cuma sedikit kecil. Nih. Tuh. Jadi 3 cara tadi untuk adonan yang ukurannya kecil. Biasanya digunakan untuk pembuatan roti unyil mulai dari 5 gram, 7 gram, sampai 10 gram saja. Kita masuk ke ukuran 25 gram. Sama seperti tadi, ada 3 bagian adonan. Cara pertama sama, kita buang dulu bagian gasnya kalau sudah diistirahatkan atau di rest dulu. Terus lipat, 1, 2, 3, kumpulkan semua ke tengah. Sudah halus atasnya. Sudah diistirahatkan, nanti kalau mau dibentuk bulat ataupun mau dibentuk lonjong tinggal dipipihkan saja. Cara yang kedua sama, pipihkan dulu adonannya, kita buang gasnya. Ini masih bisa menggunakan 3 jari yang tadi, tapi ini sudah ukuran di maksimalnya. Ini malah kita menggunakan 3 jari tangan ditambahkan dengan jempol sebagai kontrol. Kelingkingnya ngapain? Jaga keseimbangan. Jadi adonannya tuh fungsi gini, cuma ditekan gini loh, tuh, biarkan dia masuk, tuh. Jadi setiap dia ketarik kayak gini, ini tuh atasnya semakin halus. Jadi bukan cuma dibuletin kayak bikin bakso gitu, enggak. Dan terakhir, nih ya, pipihkan adonan, kelingking, jempol dan sampai jari tengah. Kalau ini jari telunjuk pun bisa bantu, tuh. Jadi kayak adonannya tuh ikut tuh, tung 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 tung. Prinsipnya itu sebenarnya adalah gini, si adonan ini masuk tuh ke dalam sampai dia halus. Jadi bukan cuma diginiin ya, nggak bisa ya. Itu ini kalau gini jadi kasar, lihat deh, lebih dekat ke bawah. Nggak bisa kalau kayak gini, caranya salah. Tapi yang benar adalah membawa adonan yang di atas tuh ke bawah. Set. Tarik, tarik.
dan akhirnya halus. 3 cara ini bisa digunakan di rumah. Jadi untuk ukuran 25 sampai dengan 40 gram itu caranya sama, bisa menggunakan 3 metode tadi karena tidak terlalu besar. Masuk ke ukuran 50 gram, 60 gram sampai 80 gram caranya adalah seperti ini. Ini 60 gram ya, saya ambil di tengah-tengahnya. Kenapa saya menggunakan 2? Karena ini hanya bisa seperti ini. Lipat. Adonan dilipat-lipat aja. Terus kalau misalnya ingin menggunakan tangan, tinggal di seperti ini. Tarik, tekan ke bawah ya. Tarik, tekan ke bawah, balik. Tarik, tekan ke bawah, tekan ke bawah. Tarik dan halus. Atau bisa seperti tadi, pipihkan dulu sedikit, buang gas. Nih, semua tangan bermain dari kelingking, tengah, telunjuk kontrol. Set, 1, 2, 3. Tarik, tarik, tarik. Simple. Kita masuk lagi ke ukuran yang lebih besar lagi. Dia 100 gram ke atas. Berarti kita ambil coba di 150 gram dahulu. Oke, 151, nggak apa ya. Nah, cara yang sama bisa dilakukan dengan cara melipat, ya. Melipatnya sekarang berbeda nih. Ini karena lebih besar nih. Set, tarik dari atas ke bawah, set, dari atas ke bawah. Habis itu bisa menggunakan 2 jari untuk memasukkan adonan yang di atas yang masih kasar ke bagian bawah sambil ditekan. Ini cara yang pertama. Kita ambil 150 gram yang kedua. Oke, nggak apa-apa, 156. Masih bisa menggunakan satu tangan dengan cara seperti ini. Ini agak besar nih. Nah, kalau misalnya tangan saya termasuknya lebih pendek tapi gendut-gendut, itu bisa menggunakan 2 tangan. Jadi saling bantu, satu memasukkan, satu memasukkan, diputar. Kelihatan nggak? Nih kalau saya tidak tutup ya, jadi saya giniin. Jadi satu itu cuma masukin gini doang. Tuh. Tapi dengan cara yang cepat, deng 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 deng, lebih halus lagi. Lebih besar lagi, gimana nih Mas Bangun? Kalau lebih besar lagi gimana caranya ya? Gitu kan? Misalnya contoh dengan ukuran 555 gram. Oke. Tadi kan kalau yang ini hanya dilipat-lipat gini aja. Terus kalau ukuran yang besar gini bisa nggak sih? Ya bisa aja, masih aman. Tuh. Dari 2 jari ya, dua tangan ya. Tuh. Tuh. Baru diputar. Jadi lebih besar lagi, terakhir nih, paling besar. Berapa gram nih? 1 kilo. Wow, kalau 1 kilo gimana caranya ya? Kalau dibulatin langsung sebenarnya ya bisa aja sih, tapi kalau mau dengan cara melipat-lipat kayak tadi, caranya dirubah. Bisa ambil dari sini ya. Lihat ya. 1, tarik, lipat. Set. Kan ke sana lipatan pertamanya. Kedua diambil dari sisi sini. Tarik, lipat. Habis itu putar perlahan. 1, 2, 3, tarik. Jadi semuanya bisa dengan mudah dibuat. Kecil sampai besar bisa semuanya dibuat dengan mudah. Nih kalau mau cepat juga bisa pakai menggunakan tangan dengan tangan. Kalau sudah biasanya kita bisa membuat menggunakan 2 tangan. Tuh. Jadi ukuran apapun
Wah, ini nggak urut nih, gini-gini. Nah, apapun ukurannya, caranya sama. Selamat mencoba di rumah. Semoga bisa menjadikan inspirasi untuk pengolahan roti di rumah. Nanti kita akan lanjut untuk roll. Jadi tipe roti yang menggunakan teknik roll, biasanya bentuknya oval atau lonjong. Kita akan lanjutkan setelah itu. Setelah tadi kita melakukan rounding. Nah, sebenarnya kalau bikin kayak burger, roti-roti yang atau buns, model-model roti bulat, model-model roti bulat. Nah, itu cuma di rounding aja sudah cukup ya. Setelah itu, setelah di rounding, kita mau bentuk yang modelnya oval atau yang di roll. Nah, biasanya ini ukurannya kalau saya pakai tadi 50-60 gram. Biasanya kita menggunakan alat bantu ya, rolling pin. Saya menggunakan yang kayu ya atau wood. Nah, ini bisa melakukan dengan cara seperti ini. Buang dulu gasnya. Oke, bagian kanan dan bagian kiri. Setelah itu dibalik, jadi bagian yang halus itu di bawah. Nah, saya punya tipsnya, tarik bagian. Jadi nanti ketika digulung ini bisa mengikat tanpa kebuka lagi. Gitu. Jadi mau diisi sosis, pisang dan lain-lain sudah bisa. Kita gulung ya. Bisa diambil dari. Oke. Kita gulung ya. Tarik perlahan. 1, ini yang modelnya pendek ya. 2, 3, jadi ini semua jari ikut. 4 dan ditarik. Oke. Nah, kalau dilihat bagian belakangnya itu rapat, tidak memisah. Nah, misalnya ini kan bentuknya hanya seperti ini. Kalau mau ujungnya lebih lancip gimana? Tinggal dipipihkan bagian ujungnya. Ya, dari tengah ke ujung. Jadinya seperti ini. Jadi bisa dipanjangkan. Nah, bisa nggak sih kalau kita buat yang langsung panjang? Misalnya kalau tadi kan dari pendek itu dipanjangkan. Suka kadang-kadang ada kayak robek gitu kan. Nah, bisa aja langsung. Caranya sama dengan menggunakan rolling pin. Dorong depan, dorong belakang. Dari tengah dimulainya sampai seukuran segini aja nih, kurang lebih sekitar 4-5 jari saya ya. Setelah itu sama, bagian yang halus ada di bawah, dibalik, tapi bedanya adalah meletakkannya ke sini, lebih memanjang ya. Kalau tadi kan seperti ini, sekarang kita letakkannya seperti ini. Tarik lagi nih bagian ujungnya. Oke, setelah itu kita gulung. 1, 2, tarik. Nah, sama kan? Tapi lebih simpel yang mana? Lebih simpel yang ini, untuk bentuk yang lebih panjang. Ada cara yang mudah lagi, ini ada 2 ya. Caranya gimana tuh? Nah, caranya adalah simpel. Adonan yang sudah di rounding tadi, di bagian yang kering ya, yang di atas, dibalik, di bawah, yang basah ada di dalam. Tarik, mau sepanjang apa? Setelah itu, ambil jari telunjuknya, buat nekan dan dipipihkan. Nah. Setelah itu taruh di bawah, tarik. Ayo, simpel mana? Ini nggak perlu menggunakan rolling pin. Dan hasil jadinya, kita lihat ya. Ini yang tadi dilipat aja. Ini yang tadi panjang. Ini yang tadi dipanjangkan. Sama saja. Selamat mencoba di rumah. Gimana kalau yang ukurannya besar, misalnya untuk membuat roti tawar? Nah, saya geser dulu. Pipihkan dahulu. Nah, itu kita buang gasnya dulu nih. Dirasa gasnya sudah kebuang. Nah, ini kalau roti tawarnya mau dibikin ada 1 cempluk, 2 cempluk, 3 cempluk gitu kan. Udah kayak gini, ini jangan terlalu ditekan keras, jangan, pelan aja. Tarik, digulung aja. Karena gasnya sudah kebuang. Nah. Dan ditarik di bagian bawahnya. Lihat di bagian bawahnya ini sudah rapat. Jadi dia nggak akan kelepas lagi. Oke.
Udah, 1, 2, 3, 4. Selamat mencoba di rumah. Caranya mudah dan sekian tips and trick dari Dapur Gembil. Saya Bangun Budianto atau Bangun Gembil. Mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.